kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Biar belas kasihan-Mu gerakkan tanganku. Biar belas kasihan-Mu menuntun langkahku. Saat ku membuka diri, menyapa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati. Tahan pergi dalam hati. Oh, saat ku membuka tangan, merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terhilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Oh, Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Making life better, bikin hidup lebih baik. Ya, Bapak Ibu, saya senang sekali pada malam hari ini masih bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Nah, masih menunggu sahabat-sahabat yang lain, saudara. Saya mengharapkan agar semua bisa hadir pada malam hari ini, dan sambil menunggu yang lain, saudara, mari kita sama-sama berdoa agar kita malam ini kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan sama-sama berdoa buat bangsa ini, berdoa buat semua yang sedang mengalami pergumulan, dan kita sama-sama bergandeng tangan bersatu hati. Yang baru saja bergabung, silakan bergabung. Yang tadi atau kemarin diberkati oleh hambanya, yaitu Pak
Ron Klein atau Bapak Ron Harris yang bersaksi kemarin dan saudara diberkati dengan luar biasa. Jangan lupa saudara tulis kesaksian saudara sehingga kita bisa menyampaikan ke Bapak Ron dan Bapak Ron juga akan diberkati. Dia akan senang sekali dengan apa yang saudara alami. Amin. Itulah sebabnya dengarkan lagu ini kembali saudara, lagu Percayalah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara perlu terus percaya kepada Tuhan. Bila aku percaya dan bersandar padanya, kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, segala beban, kesedihan, lenyap oleh kuasa-Nya. Percayalah, aku percaya. Ya, yang baru gabung selamat. Tangan Tuhan yang perkasa pasti akan Bukan Anda pimpin saya. berdoa. Serahlah, aku berserah. Bangsa ini Kehendakmu selama beberapa dalam saudara di Jawa, saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan dan sebagainya. Saksikan, tuliskan kesaksian saudara sehingga saudara yang bisa juga diberkati setelah program ini. Bagi saudara yang mengalami kesembuhan dan dijamah oleh Tuhan, mendapatkan terobosan pada hari ini barangkali sesuatu yang luar biasa. Kita akan saksikan, saya akan bacakan saudara sehingga teman-teman kita mendapatkan yang dimuatkan melalui Raymond, Manfred, Grace. Kalau Pak Paulus, Tuhan Yesus memberkati ini dari Papua, dari Jayapura. Salam untuk sahabat-sahabat yang di Jayapura, di Sentani, Kopakma, di Wamena, di Sorong, semua yang mendengarkan lewat radio atau lewat jaringan atau Anda mendengarkan lewat aplikasi. Saya senang sekali pada saya berkat Tuhan, berkat Tuhan untuk kita. Salam malam Pak Kirano dari Eben, ya. Eben Haisari Palungan. Ini dari mana? Saudara bisa dukung. Demikian juga dari Pak Justa nih, ya. Halo Pak Justa, apa kabar? Katanya suaranya agak putus-putus. Saya akan perbaiki suara. Dapat baik. Ya. Ya, salam. Pak Yusa coba dicek baik-baik apakah suaranya masih putus-putus. Saudara bisa memantau. Semoga tidak putus-putus lagi dan kita semua bisa mendengarkan dengan baik. Saudara, sekali lagi saya menyambut Anda semua yang baru bergabung di Making Live live streaming pada malam hari ini dan saudara sudah bergabung. Dan sekitar jam 8 kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan merenungkan
Baik saudara, untuk semua sahabat-sahabat yang baru saja bergabung, saya mengucapkan selamat untuk Anda semuanya. Saya senang sekali hari ini kita semua bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, dan saya percaya seperti firman Tuhan yang mengatakan hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Jadi saya yakin hidup kita, hidup saudara dan saya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di atas firman, bagaimana kita menghidupi firman, itulah yang akan menentukan kehidupan kita, saudara. Jadi saya berharap kita semua akan mendapatkan pewahyuan atau rema yang akan menolong kita untuk pada akhirnya di tengah-tengah situasi seperti ini kita mendapatkan kekuatan setiap hari. Amin, saudaraku. Dan saya mau tanya, apakah suaranya sudah mulai jelas pada malam hari ini dan tidak putus-putus lagi? Saya minta masukan dari saudara yang baru bergabung ini. Nathan Juve, Elianus, ya, dari mana Bung Elianus? Tolong disampaikan supaya kami semua bisa sama-sama malam hari ini kita akan datang merenungkan firman Tuhan. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, saudara, dan saya percaya kepada kebenaran itu. Dan saya yakin pada waktu kita mendapatkan pewahyuan firman, firman itu akan menjadi rema atau kebenaran yang akan mengubah kehidupan kita, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan meski diizinkan oleh Tuhan menghadapi berbagai-bagai tantangan. Amin, saudaraku. Saya rindu sekali bagi saudara yang baru bergabung. Saya mengajak saudara bagikan video ini atau bagikan link, share dengan teman-teman saudara yang lain, sehingga sama-sama malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang baru bergabung, terima kasih. Masela, katanya suaranya sudah jelas sekali. Ibu Masela ada dari pulau mana ini? Jangan-jangan dari Maluku Tenggara atau dari mana ya? Elianus dari Tembagapura, Papua. Salam, ini banyak saudara-saudara kita yang dari Papua. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang lain yang baru bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa, ini malam kita akan membahas Roma pasal 5. Kitab Roma pasal yang kelima, mengenai betapa dahsyatnya kekuatan iman dan pengharapan serta kasih. Tiga ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kalau saudara bisa memahami dan mendapatkan pewahyuan, malam ini menjadi malam di mana rahasia surga akan disingkapkan bagi Anda semuanya. Dan ketika firman itu menjadi rema kebenaran yang mengubah kehidupan kita, saudara, besok saudara akan menjadi pribadi yang lain. Saudara menjadi orang yang berbeda. Hidupmu menjadi berbeda, usahamu, pelayananmu, semua menjadi berbeda. Dan saudara, pada waktu kita sudah merasakan betapa luar biasanya firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Allah akan menolong saudara. Luar biasa. Saudara, saya senang sekali pada malam hari ini kita semua bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Dan sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang baru bergabung. Bung Masela dari Maluku Tenggara, Samlaki. Dan saya mau kasih kabar baik buat saudara-saudara yang ada di Pulau Moa. Sudah hadir radio jaringan Dian Mandiri di Pulau Moa. Dan saudara-saudara yang ada di sekitar Moa, saudara bisa mendengarkan jaringan radio Dian Mandiri. Dan semoga kehadiran radio yang ada di Moa bisa memberkati saudara-saudara kita. Doakan untuk Wamena. Kalau bisa malam hari ini, saudara-saudara, nanti kita berdoa buat Wamena, sehingga radio yang ada di Wamena segera bisa mengudara dan menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Saudara-saudara, terima kasih banyak buat saudara-saudara yang pada malam hari ini sudah bergabung. Dan jangan lupa nanti kalau ada pokok-pokok doa, saudara-saudara, di akhir program ini saya akan berdoa buat semua sahabat. Saya pengen tanya lebih dahulu yang beberapa malam ini saudara sudah mengikuti acara ini.
dan saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami mujizat, saudara mendapatkan rema, saudara mengalami terobosan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, saya rindu saudara bisa bagikan. Tulis saja di sini, saya akan bacakan, biarlah teman-teman kita juga membaca, dan saudara menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Sekali lagi, saudara-saudara yang kemarin diberkati oleh khotbahnya Pak Ron Klein dan juga Pak Ron Harris, demikian juga Pak Todd Menard yang sudah hadir, saudara-saudara. Jangan lupa bagikan kesaksian saudara, karena nanti saya akan menyampaikan kesaksian itu kepada pembicara yang pernah hadir di acara ini. Jadi saudara-saudara, jangan lupa tulis kesaksian saudara, itu akan menjadi berkat. Amin. Ini dari Pastor Ron Harris yang sudah hadir. You are hardworking man, katanya. Morning and night, you are serving the Lord. God bless you. Ini Pak Ron baru muncul di sini, saudara. Saudara bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Ron Harris yang sudah hadir, dan sekarang juga beliau sedang menyaksikan. Brother Ron Harris, I just want to thank you for what you share few days ago, and as you see, there are more than 2,000 people watching and listening to your sharing, and many of them were blessed. So if you have another time, I love to interview you again. Amen. Saudara-saudara, saya senang sekali. Pak Ron ini luar biasa. Beliau orang yang boleh dibilang tokoh media di Amerika, pembicara internasional, seorang dosen, masih mengajar di Universitas Baptis ya di Dallas, Texas, dan beliau mengadakan seminar di berbagai daerah. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini, jangan lupa ambil Alkitab. Kalau perlu ada catatan, yang sudah punya HP atau iPad atau apa saja, saudara-saudara, malam ini kita akan membahas kitab Roma pasal yang kelima. Di dalam Roma pasal yang kelima nanti kita akan menemukan, saya bilang, mutiara kebenaran yang bisa menjadi rema, yang bisa menjadi pedoman hidup saudara, yang bisa membebaskan hidup saudara, yang bisa membawa kemerdekaan hidup dan merasakan sukacita hidup, saudara. Kalau saudara sudah menemukan atau sudah ada Alkitab di depan saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar baik-baik ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ada banyak kebenaran yang luar biasa di dalam ayat ini. Sekilas membaca saja sudah ada kekuatan, ada berkat yang saya bisa rasakan. Nanti kita akan membahas ayat demi ayat dan apa maknanya bagi kita sekarang ini. Khususnya pada waktu kita diizinkan Tuhan menghadapi wabah COVID-19 dengan berbagai macam dampak negatif yang sudah mulai kita rasakan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya yakin ketika kita bisa meyakini kebenaran ini akan menolong kita, kebenaran ini akan membebaskan kita, kebenaran ini akan membawa kita pada
pemahaman yang baru, dan saya percaya apa yang pernah dikatakan oleh orang. The future you hold depend on the revelation you carry. The future you hold depends on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima. Kalau engkau menerima pewahyuan malam hari ini, firman itu mengubahkan hidup kita, maka saudara akan melihat hidup saudara menjadi berbeda. Mari kita akan berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita sehingga kebenaran firman Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, kami memohon Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan untuk kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Bapa, aku berdoa agar kebenaran firman-Mu menjadi rema, masuk di dalam pikiran dan hati kami, dan menjadi modal buat kami untuk menerjemahkan kenyataan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara-saudara, kitab Roma adalah kitab deklarasi kemenangan. Oleh karena anugerah Tuhan melalui iman kita. Dan saudara-saudara, saya nanti akan membahas kitab Roma sepanjang beberapa session ini. Tetapi malam ini kita akan memulai dari sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman, saudara dibenarkan. Pembenaran itulah yang membuat kita didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah karena kita melanggar apa yang dikatakan oleh Allah. Dan kita semua, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Kita semua. Tidak ada manusia yang tidak pernah terikat oleh dosa. Kita semua. Hanya bedanya, ada yang sudah menemukan rahasia bagaimana kita bisa terbebas dari dosa, bagaimana kita bisa kembali dipulihkan dengan Allah Bapa, dan jawabannya ada di dalam kitab Roma. Sebab itu kita yang dibenarkan, kita yang tadinya tertuduh, kita yang seharusnya mengalami penghukuman, kita yang seharusnya disalibkan, Yesus sudah menggantikannya. Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, dan oleh karena Yesus sudah mengambil alih apa yang seharusnya menjadi hukuman kita, maka melalui keyakinan kita kepada Kristus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan, sekarang kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudara, dampak daripada itu, ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Wow, saya mau menjelaskan ini, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar apa artinya standing in the grace of God. Berdiri di atas kasih karunia seperti apa. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara, Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sudah didamaikan dengan Allah. Saudara bahkan sudah dipulihkan statusnya menjadi anak-anak Allah melalui percikan darah Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Saudara dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dikhususkan. Dan sekarang saudara, Anda berhak untuk berdiri di dalam kasih karunia. Itu yang saya mau bahas pada malam hari ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita melalui iman, melalui hubungan yang sudah dipulihkan, melalui keyakinan kita. Sekarang ini Anda berdiri di atas kasih karunia. Dengar baik-baik ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah
dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermula dari iman. Beriman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Percaya kepada kuasa darahnya dan pengorbanannya. Kita didamaikan dengan Tuhan. Kita berhak menerima damai sejahtera dan keselamatan. Tapi bukan hanya keselamatan nanti. Sekarang kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Anda yang sudah percaya kepada Yesus, saya mau nanti saudara membaca Yohanes 1 ayat yang ke-16. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 ada ayat yang mengatakan, dari kepenuhan Kristus, saya dan saudara berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian Allah yang sebetulnya tidak layak kita terima. Kita dilayakkan oleh karena kita beriman kepada Kristus. Dan sekarang Anda berhak mengalami atau berhak bermegah, berhak berdiri di atas kasih karunia. Dan saya membaca ada seorang penafsir yang memberikan penjabaran seperti ini. Dan saya yakin ini kebenaran buat kita semua, saudara. Yang selama ini saudara belum dengar, malam ini dengar baik-baik. Standing in the grace means berdiri di dalam kasih karunia artinya nomor 1, catat baik-baik. I don't have to prove I'm worthy of God's love. Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya layak menerima kasih Allah. Anda yang sudah berdiri di dalam kasih karunia, saudara langsung mendapatkan akses menerima kasih Allah tanpa harus membuktikan. Tanpa harus bersusah payah, tanpa harus bekerja keras untuk membuktikan saya berhak menerima kasih karunia. Saudara, Anda sudah menerima dan setiap hari berhak untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Jadi jangan pernah menggunakan apa saja untuk mendapatkan kasih Allah. Sekarang ini Anda yang berdiri di atas kasih karunia karena percaya kepada Yesus, Anda sudah berhak mengalami kasih Allah. Anda diterima, Anda dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda orang saleh, bukan karena Anda sering ke gereja, bukan karena Anda sering baca firman Tuhan atau sudah khatam 7 kali. Anda berhak menerima kasih karunia oleh karena Anda sudah percaya kepada Yesus. Amin. Jadi Yesus menjadi pintu untuk kita mendapatkan akses kasih karunia dari Allah Bapa. Haleluya. Amin, saudara. Jadi ini kabar baik buat kita yang selama ini sudah bekerja keras. Saudara berpuasa supaya kelihatan suci. Saudara menjadi orang yang menjadi legalis. Kita berusaha berbuat sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Salah konsep. Anda yang percaya dan sudah dipulihkan di dalam Kristus, Anda sekarang ini berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Nanti saya akan menjelaskan mengapa kita perlu kasih karunia. Saya akan menjelaskan untuk saudara betapa luar biasanya hidup di dalam kasih karunia. Jadi yang pertama tadi, Anda tidak perlu membuktikan siapa Anda untuk menerima kasih Allah. Jangan juga sekali-sekali menggunakan pelayanan untuk mendapatkan kasih Allah. Atau menggunakan cara-cara untuk mendapatkan kasih Allah. Akses untuk mendapatkan kasih Allah ada di dalam pintu yang namanya Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus. Amin. Jadi saya tidak perlu meragukan lagi kasih Allah dalam kehidupan saya. Karena saya tahu, saya percaya kepada Yesus, saya berhak mendapatkan kasih karunia setiap hari. Kebenaran yang kedua, ketika saudara berdiri di atas kasih karunia, standing in grace means, yang kedua, God is my friend. Tuhan menjadi sahabatku. Kita sudah didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Maka melalui pembenaran ini, kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. God is my friend. God is your friend. Tuhan adalah sahabatmu. Allah menjadi teman. Allah menjadi sahabat di mana saudara bisa curhat, saudara bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati saudara, saudara bisa berbagi
sesuatu, saudara bisa datang kepadanya kapan saja sebagai teman. Dan dia menyertai saudara kemanapun saudara pergi. God is my friend. Saudara, saya dulu baru bertobat, ada lagu yang saya yakin lagu ini bagus sekali. Yesus sahabat sejati, amat tulus dan benar. Tuhan menjadi sahabat kita dan dia ingin menjadi sahabat kita. Why? Kenapa Tuhan ingin menjadi sahabat kita? Dengar baik-baik. God is love. Allah itu kasih. Love always demands object. Yang namanya kasih selalu menuntut objek. Maka Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden yang namanya Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk Allah berbagi kasih. Dan Alkitab mengatakan Adam dan Hawa setiap hari mereka bisa berjalan bersama dengan Allah. Waktu kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah, kita menjadi sahabatnya Allah. Kita bisa kapan saja datang. Maka ada ayat yang mengatakan, carilah aku, maka aku akan mendapatkan engkau. Mendapatkan engkau. Aku akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, tidak ada gap, tidak ada tirai penyekat, tidak ada lagi calo. Saudara bisa datang kepada Tuhan. He is your friend. Dia adalah sahabat saudara. Amin. Yang ketiga, the door of access is permanently open to him. The door, pintu akses secara permanen terbuka untuk Allah. Jadi pada waktu saudara mendapatkan kasih karunia, Anda kapan saja bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan bisa datang kepada saudara. Sama seperti seorang wanita yang kalau mau menghadap raja, suaminya harus menanti waktu yang baik. Mungkin saudara masih ingat kisahnya Esther, ya kan? Dia harus menunggu apakah raja berkenan atau tidak. Kalau tidak berkenan, dia bisa celaka. Saudara-saudara, sekarang kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan dan kita sedang berdiri di dalam kasih karunia, sehingga melalui kasih karunia Anda bisa dapat akses kepada Tuhan. Dan Tuhan punya akses untuk saudara atau dalam hidup saudara. Tidak ada lagi halangan. Saudara bisa langsung datang kepadanya. Apalagi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui percikan darahnya. Kita telah dikuduskan dan ditabiskan menjadi imamat rajani. Sehingga kita punya akses untuk langsung berjumpa dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Saya masih ingat saudara, betapa luar biasanya mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan dengan akal sehat. Dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan pangkat, kedudukan, jabatan, kekayaan, popularitas. Hanya bisa diselesaikan melalui kasih karunia. Amin. Saya kalau flashback, mengingat kembali masa lalu hidup saya dan siapa saya hari ini, yang ada hanya satu kalimat, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua hanyalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bung Yusak tahu bahwa saya ini dari keluarga yang miskin. Bapak ibu saya bercerai waktu saya umur 6 tahun. Bapak saya minggat ke Sumatera, ibu saya menikah lagi, saya hidup sedikit keleleran atau abandoned boy. Saudara-saudara, secara manusia saya tidak bisa melanjutkan kuliah atau sekolah kemana, saya tidak bisa. Tetapi dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, saya bisa dapat beasiswa Super Semar, saya bisa masuk SMP, bisa menyelesaikan SMA, walaupun ditolak masuk Akabri, saya bisa dapat sponsor masuk sekolah kitab. Selesai masuk sekolah kitab, dapat sponsor untuk pergi ambil S2 di Filipina, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua hanya oleh karena kasih karunia. Jadi, Anda dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi karena kita punya akses kepada kasih karunia Allah, saudara, jadilah seperti Rasul Paulus.
Saudara tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Tapi dia punya pergumulan, katanya dia punya tumor di matanya. Dan ada penafsir yang mengatakan tumor itu yang membuat dia mengalami seperti ada duri dalam daging, katanya. Dia sering berdoa kalau bisa Tuhan mencabut tumornya itu. Tetapi tidak dicabut, tidak disembuhkan oleh Tuhan. Justru pada waktu dia berdoa, ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Kasih karuniaku cukup bagimu. Justru di dalam kelemahan, di sanalah kau merasakan kekuatan Tuhan. Malam hari ini, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, Anda punya akses untuk mengalami dan merasakan kasih karunia Allah kapan saja, di mana saja. Dan dalam situasi sekarang ini, di mana kita sedang diizinkan Tuhan menghadapi tantangan pandemik COVID-19, mungkin saudara sudah kehilangan pekerjaan, saudara usahanya mulai ditutup atau bangkrut, pelayanan mungkin mengalami kesulitan, saudara mungkin mulai takut menghadapi masa depan, dan saudara mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak tahu apa yang terjadi. Disitulah Anda harus hidup di dalam kasih karunia. Disinilah kita berdiri dan kita mengatakan, Tuhan, aku perlu kasih karuniamu. Amin, saudara-saudara. Di dalam kasih karunia ada banyak hal yang saudara tidak bisa selesaikan, saudara tidak bisa menghadapinya. Saudara barangkali secara otak saudara sudah bingung, putus asa. Bawa di kaki Tuhan, serahkanlah kepada Yesus. Karena dari kepenuhan Kristus Anda berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Karena apa? Berdiri di dalam kasih karunia artinya the door of access is permanently open to Him. Tuhan diberi akses untuk bekerja melalui kehidupan saudara dan untuk kehidupan saudara. Amin. Apa artinya standing in the grace of God? Itu artinya I am free from the score sheet. Saya bebas. Semua masalah, semua dosa yang pernah aku lakukan sudah dilupakan oleh Tuhan, sudah dimaafkan, sudah diampuni sejauh timur dari barat. Dan kalau Dia mengampuni, Dia melupakan. When He forgive, He forget. Jadi saudara-saudara tidak perlu harus kembali ke masa lalu dan merasa tertuduh karena waduh dulu saya begini, dulu saya pernah berbuat dosa, dulu saya pernah melakukan hal yang keji di mata Tuhan, dulu saya mengalami seperti ini. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita sudah percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Dan saudara, dengar baik-baik, God is more interested to your destiny than your history. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan Anda daripada masa lalu Anda. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang akan menjadi tujuan akhir saudara daripada riwayat hidup saudara. Jadi saudara tidak perlu harus menyesali masa lalu saudara. Ke sana kemari saudara hanya mengatakan, oh dulu saya begini Pak, saya orang yang bobrok, saya orang yang hancur, saya orang yang biadab, saya yang melakukan hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Di dalam kasih karunia semua sudah dilupakan, semua sudah diampuni, dan saudara menjadi pribadi yang baru. Amin. Satu lagi, I spend more time praising God and less time hating myself. Orang yang sudah berdiri di dalam kasih karunia, standing in the grace of God, artinya I spend more time praising God. Saya akan menghabiskan waktu lebih banyak memuji dan memuliakan Tuhan daripada mengeluh dan meratapi masa lalu, menyesali apa yang sudah terjadi. Saya bisa berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Amin. Jauh lebih baik. Sehingga saudara-saudara, di dalam kasih karunia Anda bisa bersuka cita. Anda bisa memiliki kebahagiaan di tengah kesulitan dalam hidup saudara. Nanti kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh kitab Roma tadi. Jadi kasih karunia itulah yang membuat Anda memiliki akses dan Tuhan juga memiliki akses untuk bekerja dan memberkati saudara. Itulah sebabnya Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, siapapun saudara, pada malam hari ini mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, ada banyak masalah yang sekarang ini secara manusia saya sudah give up, saya sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa.
saya tidak tahu saya harus melangkah seperti apa, saya tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak saya tidak tahu bagaimana pekerjaan suami saya tidak tahu bagaimana pelayanan saya. Standing in the grace of God. Berdirilah di dalam kasih karunia. Besok saudara masih punya kesempatan untuk mengakses kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Saya mau cerita sedikit kepada saudara. Mengapa saya berani mengkhotbahkan ini? Karena saya sudah menghidupi kebenaran ini. Kalau saudara datang ke kantor saya, saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Ada 54 stasiun radio jaringan. Ada 12 panti dan children center, ada 10 PAUD, ada hamba-hamba Tuhan yang ditolong pelayanannya, ada proyek-proyek yang lain yang saudara saya perlu banyak. Setiap bulan saya perlu banyak duit untuk membiayai pelayanan ini. Tapi saya tidak punya usaha. Yang saya punya adalah akses kepada kasih karunia. Maka setiap pagi kami berdoa, Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan ini adalah tanda betapa luar biasanya hidup dalam kasih karunia. 2-3 tahun yang lalu, selesai kami rapat Dewan Penyantun, rapat board member internasional, kami punya international board member. Didapati bahwa ada satu bagian pelayanan kami yang defisit. Dan defisitnya cukup banyak, hampir 600 juta. Saudara-saudara, pada waktu bagian keuangan melaporkan dan saya mendengar, kemudian ada salah satu board member tanya, Pak Paulus, bagaimana Anda bisa menutupi defisit yang 600 juta? Dalam hati saya bilang, aduh, Tuhan bagaimana? Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya akses dan pengalaman iman. Kalau pelayanan ini milik Tuhan, kalau kita masih dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyukupkan, Tuhan akan memenuhi semua yang menjadi kekurangan kami. Saudara, saya berdoa dan kami semua berdoa. Saya mengajak staf saya, waktu itu ada sekitar 28 staf, kami berdoa supaya Tuhan akan melakukan terobosan. Tidak lama setelah itu, saudara, ada seorang kenalan kami, teman baik, namanya Phil. Saudara, Philip ini menelpon saya dan katakan, Paulus, apa kabar? Bagaimana dengan pelayananmu? Apa yang kami bisa bantu? Saya langsung terus terang. Waktu saya diajak makan di sebuah rumah makan di Nusa Dua, dia langsung tanya, ceritakan apa yang menjadi pergumulan kamu, kami dengan istri akan membantu kamu. Saya mengatakan, kami defisit 600 juta. Setelah makan malam, saya bersalaman, pamitan mau kembali. Pak Phil ini bilang, Paulus, kamu berdoa ya, saya dengan istri akan membuat keputusan. Itu kira-kira bulan Juni. Saudara-saudara, dalam waktu 1 bulan, Pak Mike Philip ini dia membuat sebuah kejutan. Saya yakin ini dari Tuhan. Dia telepon saya, Paulus, kami sudah kirim. Dengan pertolongan Tuhan kami kirim $80.000. Waktu itu 800 juta. Kasih karuniaku cukup bagimu. Ada banyak hal yang secara akal kita tidak bisa menyelesaikan. Ada banyak hal yang secara manusia Anda tidak sanggup menyelesaikannya. Tetapi di dalam kasih karunia Allah, Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya malam ini saya mau berdoa buat saudara. Saya tergerak buat semua sahabat yang malam hari ini sedang bergabung, dan saya mau mendoakan. Mungkin itulah yang saudara perlukan saat ini. Anda perlu kasih karunia untuk memulihkan rumah tangga Anda. Anda perlu kasih karunia untuk pemulihan usaha Anda. Anda perlu kasih karunia untuk kesehatan Anda. Anda perlu kasih karunia untuk masa depan anak-anak Anda. Anda perlu kasih karunia bahkan untuk diri Anda sendiri. Dan saat ini saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau berdoa buat saya, Pak. Saya mau kasih karunia itu. Saya mau akses itu di dalam hidup saya. Taruh tangan di dada saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja dengan luar biasa malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau hadir di dalam ruangan hati kami masing-masing. Dimanapun sahabatku saat ini yang sedang membutuhkan kasih karuniamu. Untuk pernikahan mereka, untuk finance mereka, untuk usaha mereka, untuk pelayanan mereka, untuk masa depan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk apapun juga yang secara manusia
Mereka sudah berusaha dan tidak ada hasilnya. Malam hari ini kami mendengar darimu, kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan, di saat seperti inilah kami memerlukan kasih karuniamu. Alirkanlah kasih karuniamu untuk sahabat-sahabat kami yang sedang menyaksikan dan mendengarkan malam hari ini. Dan Engkau melakukannya Bapa, Engkau melakukannya. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang mengalir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bagaimana saudara? Luar biasa kan? Standing in the grace of God. Dan apa yang terjadi pada waktu Anda standing in the grace of God? Oh, luar biasa. Ayatnya tadi. Dan bukan hanya itu saja. Ayat yang ketiga. Kalau kita sudah berdiri di dalam kasih karunia Allah, bukan hanya itu saja, dikatakan di sini kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita berdiri di dalam kasih karunia Allah, dan kita menyadari tadi apa, bahwa kita punya akses untuk mendapatkan kasih Allah dan pertolongan dan kuasa Allah, saat kita diizinkan menghadapi tribulation, di dalam bahasa aslinya tribulation, kesulitan, masalah, pergumulan, pencobaan, apa saja yang saudara hadapi, saudara bisa bermegah. Kenapa? Dengar baik-baik, ini ayat yang luar biasa yang dikatakan Allah kepada Rasul Paulus. Justru di dalam kelemahan, kuasa Allah Anda akan rasakan. Untuk bisa merasakan kuasa Allah dalam kelemahan, hiduplah dalam kasih karunia. Saudara, saya kadang-kadang mengatakan tanda bahwa saudara adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia. Saudara adalah orang yang mengenolkan dirinya. Nol, zero attitude. Kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Ya kan? Kalau kita diberkati Tuhan menjadi pejabat, itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan bisa mengembalakan gereja yang besar, itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita dilimpahi dengan talenta-talenta yang hebat, menjadi orang populer dan bisa terkenal kesana kemari, saudara bisa mendapatkan aplaus dari banyak orang, itu kasih karunia. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia, kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa saya curi dari Tuhan untuk memuliakan diri saya. Itulah kasih karunia. Ketika kita memposisikan diri setiap hari, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, disitulah saudara akan mendapatkan berkat yang berikutnya yang di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Rasul Paulus pernah mengalami ini. Saudara baca kisah pelayanannya. Dan berapa kali dia hampir mati karena puasa terpaksa, dirajam atau dicambuk, dia pernah digigit ular, dia pernah terancam nyawanya, bahaya banjir, bahaya penyamun. Saudara, dia pernah mengalami masa-masa yang sulit. Dia tahu apa artinya kelimpahan, dia tahu apa artinya kekurangan. Kemudian dia menyimpulkan dengan kata-katanya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus. Karena apa? Di dalam Kristus ada kasih karunia yang cukup buat kita. Haleluya. Saya berdoa malam hari ini siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran pewahyuan ini, yang perlu saudara lakukan adalah masuk dalam wilayah kasih karunia. Bagaimana saudara bisa memposisikan diri di dalam kasih karunia? Percaya 100% kepada Yesus dan berserah total kepadanya. Rendahkan dirimu di kayu salib. Zero attitude namanya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri saudara, untuk kesombongan. Ketika Anda mulai mencuri berkat Tuhan atau mencuri kemuliaan melalui berkat Tuhan, melalui talenta, melalui ketenaran, melalui apa saja, Anda sedang mempermasalahkan dirimu. Karena Anda mulai sombong, Anda akan mencuri kemuliaan dan akhirnya Anda tidak dipercaya lagi oleh Tuhan. Waspadalah saudara. Hidup ini singkat dan keabadian ini panjang.
Jadi kalau saudara pada malam hari ini mengatakan, Pak, saya perlu di situ. Saudara ini dengar luar biasa. Di tengah COVID-19 ini, ketika Anda beriman, iman membuka akses kasih karunia. Melalui kasih karunia Anda punya harapan. Dan waktu Anda punya harapan, harapan itulah yang membuat Anda bertahan menghadapi kesulitan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang kuat imannya seharusnya hidup pengharapannya. Orang yang kuat imannya seharusnya merendahkan diri dan tidak sombong di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak perlu harus selalu menyesali masa lalunya, tapi berfokus kepada Tuhan dan berfokus kepada masa depan. Amin, saudara-saudara. Amin. Luar biasa. Dan saya yakin saudara-saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini, saya akan memberikan kesempatan. Saya selalu memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang mungkin belum pernah tahu akses kasih karunia. Selama ini saudara menjadi orang Kristen yang legalistik. Untuk mendapatkan belas kasihan harus hafal ayat setiap hari sekian, harus berdoa 6-7 kali, harus melakukan ini supaya mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara dengar baik-baik tadi. Kita bisa berdiri dalam kasih karunia karena iman, bukan karena perbuatan. Dan sekarang kita mendapatkan hak istimewa, kita bermegah. Oleh karena di dalam kasih karunia, kita punya akses. Kita punya persahabatan dengan Allah. Kita bebas dari rasa tuduhan. Kita dibenarkan dan kita bisa menikmati kehidupan. Dan seandainya kita diizinkan masuk dalam kesulitan, kita punya kasih karunia Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi. Caranya bagaimana? Masing-masing berbeda. Yang saya tahu, kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan buat kita semua. Saya tidak habis-habisnya bersaksi ini, saudara. Ada banyak hal dalam hidup saya yang kalau saya merenungkan hanya bisa meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Semua karena kasih karuniamu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kembali ke Dr. Carmen Wong. Dokter yang menolong saya sembuh dari kanker di Glen Eagle Hospital. Dan pada waktu saya kontrol terakhir 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, tiba-tiba dokter ini panik, saudara. Setelah dia scan dan lihat apa yang terjadi, dia bilang katanya dari hasil scan muncul lagi tumor yang baru. Waduh, saudara, saya disuruh scan lagi, disuruh biopsi lagi dan sebagainya. Saya bilang sama Bu Dokter Carmen Wong, Ibu Dokter, I have peace. Saya punya damai sejahtera. Saya yakin kankernya tidak muncul. Sudah 15 tahun, sudah 14 tahun tidak mungkin muncul lagi. Dan dia sudah mengatakan, ini kanker biasanya 3 tahun akan balik lagi. Tapi ini sudah 14 tahun. Jadi ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika dokternya panik dan saya harus menghadap ke dokter THT lagi, saya bilang saya tidak perlu. Jadi walaupun dokternya sudah membuat janji, saya pulang. Saya tidak menemui dokter itu. Dan 3 bulan lagi, saya kembali lagi ke dokter itu. Dan saya suruh biopsi. Dan akhirnya untuk menenteramkan hati, saya dibiopsi lagi. 2 jam setelah itu baru saya menunggu hasilnya seperti apa. Oh, saudara-saudara, ini saya bilang ini kasih karunia. Jadi 2 jam lagi saya menghadap dokter Carmen Wong setelah dapat hasil biopsi dari dokter THT itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dokter Carmen Wong minta maaf. Sorry, Pastor, katanya. Ternyata memang kankernya sudah sembuh. Itu bukan kanker. Jadi sudah tidak ada lagi. Kasih karuniaku cukup bagimu. Amin. Jadi saudara-saudara, itulah yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Setiap hari yang kita perlukan adalah kasih karunia Allah. Saya mau memberikan kesempatan buat saudara-saudara yang sudah lama, saudara jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi tertarik melayani Tuhan. Mungkin pernah kepahitan, mungkin saudara pernah mengalami kesulitan. Dan sekarang ini saudara merasa seperti, untuk apa saya berhubungan dengan Tuhan lagi? Ada banyak hal yang saya alami, kepahitan demi kepahitan. Dan saudara jauh dari Tuhan. Atau saudara sudah dibesarkan dari keluarga Kristen, sering ke gereja, tapi secara pribadi saudara tidak pernah terhubung dengan Tuhan dan tidak merasakan persahabatan seperti tadi. Saudara jauh, saudara tidak merasakan hadiratnya, saudara merasa kering secara rohani. Kembalilah kepada Tuhan.
kasih karunia-Nya cukup bagi saudara. Atau saudara sudah mengatakan, Pak, saya baru pertama kali ini mendengar firman Tuhan ini. Saya orang yang berdosa, saya banyak melakukan hal-hal yang kotor, menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Saya pastikan Anda layak. Siapapun yang percaya Yesus, Anda dilayakkan untuk mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara dengan jujur mengatakan, Pak Paulus, saya mau terima Yesus pada malam hari ini. Saya mau minta pengampunan dan saya mau bertobat. Inilah waktu yang terbaik buat saudara. Sehingga kalau saudara besok dipanggil Tuhan, kalau malam ini saudara membuat keputusan penting untuk percaya Yesus, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Malam hari ini menjadi malam yang istimewa buat saudara. Kalau saudara adalah orangnya yang mengatakan, Pak, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, taruh tangan di dada dan berdoa bersama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu untuk saudara-saudaraku yang malam hari ini secara khusus membuka hati, mengundang Engkau masuk di dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi sahabat dalam hidup sehari-hari. Engkau ampuni dosa-dosanya, mengampuni kesalahan di masa lalunya, dan hari ini biarlah Engkau membaharui dan lahirkan kembali, sehingga kami bisa hidup dituntun setiap langkah kami bersama-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kalau saudara baru berdoa seperti yang saya doakan tadi, saudara baru terima Yesus sebagai juru selamat. Cari kakak rohani, cari hamba Tuhan, cari gereja, atau saudara-saudara dengarkanlah Making Life Better, saudara, biar dibangun iman saudara, dan pada akhirnya saudara-saudara menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dan mendapatkan seluruh akses tadi. Amin, amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara-saudara yang baru mendengarkan ini, mungkin break dulu sebentar. Nanti saya mau mengajak saudara-saudara untuk berinteraksi. Mungkin ada yang diberkati, yang dijamah Tuhan waktu mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai saudara. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi buat saudara yang baru mendengarkan atau sudah beberapa kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saudara ingin berbagi atau saudara ingin bersaksi, inilah kesempatan saudara untuk saling menyaksikan apa yang baru saudara rasakan pada waktu saudara mendengarkan kebenaran, pada waktu saudara didoakan tadi. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saudara bagikan kepada kita sebelum kita mengakhiri ini. Atau kemarin saudara diberkati oleh Pak Ron Harris atau Ron Klein atau Todd Menat. Nah, kita akan berdoa beberapa hari ini, nanti ada beberapa hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di streaming ini. Salah satunya Bapak Pendeta Timotius Arifin. Saudara-saudara, ada beberapa hamba Tuhan. Saya sudah minta Bapak Swando Koroslim juga untuk bisa berbagi. Teman saya pengusaha Kyle William dari Amerika, dari New Zealand, dari Australia, dari Belanda. Nanti ada hamba-hamba Tuhan profesional yang akan berbagi di page ini. Kalau saudara diberkati dan saudara ada masukan, ada kesaksian, saudara bisa sampaikan. Ini ada yang baru masuk, Ibu Meliana Lois dari Sorong ya. Amin ya. Bagaimana kabarnya Sorong Ibu? Anak-anak panti Mercy Sorong bagaimana? Kiranya diberkati. Ibu Meti mengatakan, Salam Pak, firman Tuhan sangat memberkati. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Komentarnya Ibu bagus. Terima kasih. Ada juga di saudara kita yang Pak Yusuf Suharno. Salam sangat memberkati renungan firman Tuhan. Pak Yusuf, kalau diberkati jangan lupa bersaksi, sampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan Anda nonton dari mana? Saya masih menunggu saudara kita yang dari Jepang, dari Hong Kong, dari Saudi Arabia, dari Malang, Chris Wang dari Malang, dari Malaysia, dari Sarawak, dari Papua paling banyak ya saudara. Dari Amerika bahkan ada yang menonton ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati saudara. Dan besok malam saya masih akan membahas kitab Roma.
Oh saudara, di dalam kitab Roma ada banyak mutiara kebenaran yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kita, sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan kesulitan, kita sudah kuat. Hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang baru bergabung dan saudara diberkati, dan saudara mau bersaksi, silakan. Ada kesempatan berkat apa yang saudara terima selama beberapa hari mengikuti live ini. Saya senang sekali ini. Raymond, ya kak, suaranya. Oh, ini Pak Raymond tadi yang sudah kasih masukan. Luar biasa saudara. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya senang sekali bisa mengunjungi Anda semuanya tiap malam jam 8. Kita akan sama-sama terus belajar firman Tuhan, merenungkan. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya mau mengajak kita semua berdoa buat bangsa dan negara. Dan kali ini bukan saya yang berdoa. Kali ini kita semua akan bersama-sama menyatukan hati berdoa buat Indonesia. Berdoa buat Pak Jokowi dengan Pak Amin, seluruh kabinet, seluruh aparat, petugas yang ada di garis depan yang sedang bertaruh nyawa untuk menolong saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Saya ingin kita menyatukan hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Amin saudara. Amin. Mari kita satukan hati kita dan berdoa supaya kasih karunia Tuhan berlaku juga buat saudara kita yang sedang menghadapi tantangan ini. Amin. Baik, mari kita berdoa saudara. Kita menyatukan hati, tunduk sebentar, menutup mata. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu bersahati dengan semua sahabat kami, pendengar kami, pemirsa kami, mendoakan bangsa dan negara kami. Berdoa buat Pak Jokowi dengan Pak Wakil Presiden Pak Amin, seluruh kabinet, seluruh petugas aparat yang sedang bekerja keras, terutama para petugas medis, para medis yang sedang bekerja mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menghadapi krisis infeksi COVID-19. Tuhan, aku berdoa agar Tuhan akan memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan. Berdoa buat saudara kami yang mungkin kena imbas daripada krisis ini sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan sekarang harus menghadapi masalah demi masalah. Ya Bapak, aku berdoa kasih karunia cukup bagi kami sekalian. Beri kami kekuatan, beri kami harapan, beri kami terobosan. Cobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan kami, dan kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa agar kerajaan turun di Indonesia. Ini kesempatan bagi kami semua untuk kembali kepadamu. Bahkan dalam situasi seperti ini, semua orang mencari Engkau, dan aku berdoa pada akhirnya mereka akan mendapati Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, itulah doa kita sebagai akhir dari perjumpaan kita. Sudah 1 jam. Saya berdoa kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Tuhan memberkati saudara.